Kita punya teknik-teknik memantau dan mengendalikan inflasi, saya kira yang kurang diajarkan di fakultas-fakultas ekonomi dunia. Dan ini saya harus katakan salah satu teknik mengendalikan inflasi yang dirintis oleh pendahulu saya, Presiden Joko Widodo. Harus kita akui, mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota, sehingga beliau dengan teliti bisa menemukan bagaimana memantau dan mengendalikan inflasi. Ini jangan dianggap remeh. Banyak negara yang hebat pertumbuhannya, inflasinya sangat luar biasa. Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita harus berani jujur kepada diri kita sendiri. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Presiden Jokowi telah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya yang pernah dikalahkan oleh beliau 2 kali, saya pun mengakui bahwa beliau berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya bersatu dengan Pak Joko Widodo. Saya memang pernah bertanding lawan beliau, bersaing lawan beliau. Tapi saya tidak pernah benci beliau. Bahkan sekarang saya sangat sayang sama beliau, saudara. Dan saya tidak malu-malu mengatakan, saya saksi, beliau berjuang untuk rakyat Indonesia. Beliau berjuang setiap hari untuk rakyat Indonesia. Saya tidak malu-malu. Saya tidak menjilat, saya tidak mengeluarkan, saya tidak. Saya diajarkan oleh ustaz saya, guru saya. Katakanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan kita teruskan budaya-budaya memfitnah, menghujat, mengejek, mencaci maki. Itu budaya yang tidak baik. Kita berpikir yang baik. Kita bertutur kata yang baik, kita berbuat yang baik, itu yang diharapkan oleh rakyat kita. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Hidup Jokowi! Hampir semua orang percaya Jokowi dan Prabowo itu pecah. Tapi ternyata, itu skenario paling sukses yang pernah dimainkan dalam politik Indonesia. Dan yang bikin lebih mengejutkan, publik selama ini memang sengaja dibiarkan salah paham. Termasuk Anda dan saya. Pertanyaannya, siapa yang mengendalikan narasi ini? Dan buat kepentingan siapa? Karena setelah Anda dengar penjelasan ini, cara Anda melihat Jokowi dan Prabowo tidak akan pernah sama lagi. Coba kita duduk tenang sejenak dan renungkan begini. Selama ini yang paling sering kita dengar di media sosial adalah narasi bahwa Jokowi dan Prabowo pecah, sudah tidak sejalan, saling tikam di belakang, dan seterusnya. Padahal faktanya, yang terjadi justru kebalikannya. Yang tidak disadari publik, hubungan Jokowi dan Prabowo itu bukan hubungan politik yang dangkal. Ini hubungan kepercayaan, hubungan strategis. Bahkan sudah sampai tahap mentoring politik. Berlapis, terukur, bukan reaktif seperti sebagian politisi lain yang gampang panas hanya karena trending satu malam. Dan ini yang sering luput dari pembacaan publik. Prabowo tidak pernah malu mengakui bahwa ada ilmu dari Jokowi yang ia warisi, pelajari, dan gunakan hari ini dalam mengendalikan negara. Bayangkan, di era politik yang serba egosentris, seorang presiden baru mengakui dan menghormati presiden sebelumnya secara terbuka. Bukan basa-basi, bukan diplomasi panggung, tapi pengakuan yang keluar di forum resmi negara dengan data pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi sebagai buktinya. Ini bukan hal kecil. Ironinya, yang paling ribut bilang Prabowo Jokowi pecah, justru bukan pelaku politik sesungguhnya. Tapi buzzer, akun provokator, simpatisan garis keras, dan ya, sebagian masyarakat biasa yang sebenarnya hanya jadi korban narasi, bukan pelaku. Karena apa? Karena kebenaran jarang viral. Fitnah jauh lebih cepat. Itulah kenapa percakapan seperti ini penting. Rakyat harus tahu bahwa stabilitas hubungan Jokowi-Prabowo bukan proyek pencitraan. Ini strategi, ini arah bangsa. Dan ini sedang berlangsung, bukan sekadar janji. Perhatikan pola yang sedang dibangun. Jokowi tidak pernah benar-benar pergi. Prabowo tidak pernah pura-pura akur. Yang terjadi adalah kesinambungan visi, dan itu terlihat jelas ketika Prabowo mempersilakan Gibran turun langsung ke masyarakat. Apa artinya? Jokowi membimbing Prabowo. Prabowo membimbing Gibran.
dan Gibran sedang disiapkan untuk generasi berikutnya. Silakan cek ulang sejak kapan Indonesia punya transisi seperti ini yang bukan sekadar politik kekuasaan tapi pewarisan strategi. Makanya jangan heran kalau di forum internasional seperti Bloomberg, Jokowi justru diposisikan sebagai advisor ekonomi global. Sementara di forum lain justru ada narasi sebaliknya yang menuduh, memfitnah, bahkan memanipulasi data. Kita tinggal pilih mau percaya yang mana. Rekomendasi dunia atau rekayasa medsos. Kenapa ada pihak yang begitu takut jika Jokowi dan Prabowo tetap bersatu? Jawabannya sederhana. Karena dua poros politik terbesar di Republik ini yang sebelumnya sempat berhadapan keras selama 2 kali pemilu, kini justru memilih bersatu, bukan bertarung. Dan ini meruntuhkan ekosistem politik lama yang selama bertahun-tahun hidup dari konflik, bukan dari solusi. Coba bayangkan, ada kelompok yang selama ini hidup dari narasi kita lawan mereka. Kubu A versus kubu B. Harus ada musuh agar massa bisa dipancing emosinya. Karena kalau rakyat damai, akur, paham arah negara, maka model politik ketakutan, politik ujaran kebencian, politik adu domba langsung mati dengan sendirinya. Dan ya, pola pecah belah seperti itu masih terus dicoba, masih aktif sampai hari ini. Itu sebabnya Anda masih sering melihat postingan provokasi murahan yang isinya cuma satu. Adu domba Jokowi Prabowo. Tapi sayangnya bagi mereka, fakta di lapangan sudah terlalu telanjang untuk disangkal. Prabowo berdiri di forum negara dan secara langsung menyebut Jokowi sebagai mentor taktis pengendalian inflasi. Bukan basa-basi, bukan retorika kosong, tapi pengakuan atas ilmu konkret. Dan lebih penting dari itu, Prabowo tidak mencabut atau mengurangi visi pembangunan Jokowi. Justru melanjutkan, menyempurnakan, dan memperluasnya. Yang terjadi bukan penggantian kekuasaan, tapi operasi keberlanjutan negara. Sekarang mari kita bicara Gibran. Kenapa ia sengaja didorong turun lapangan lebih cepat daripada wakil presiden sebelumnya? Karena skenarionya bukan naik jabatan dulu baru belajar, tetapi turun ke rakyat dulu, pahami denyutnya, baru kemudian naik. Dan siapa yang menggerakkan pola itu? Jokowi, Prabowo, Gibran. Bukan collision, tapi continuity. Nah, di titik ini, mari kita balik pertanyaan paling fundamental. Kenapa pola sebesar ini, yang menyangkut kelanjutan arah Indonesia 10-15 tahun ke depan, justru jarang dibahas di media mainstream? Kenapa yang justru lebih sering naik adalah gosip receh, potongan video 3 detik, dan fitnah yang sengaja dikemas emosional? Karena, dengarkan baik-baik, politik yang damai itu tidak laku jika yang dijual adalah kemarahan, tapi politik yang beradab, terukur, dan berbasis hasil jauh lebih menghancurkan bagi mereka yang selama ini hidup dari kekacauan. Dan titiknya ada di sini. Jika rakyat paham bahwa Jokowi dan Prabowo adalah satu poros visi dan bukan dua kubu yang bertarung, maka seluruh mesin narasi permusuhan akan lumpuh. Itulah kenapa percakapan seperti ini penting. Bukan untuk membela satu tokoh membabi buta, tapi untuk mengembalikan akal sehat. Ini adalah taktik paling dasar. Targetnya adalah memisahkan Jokowi dan Prabowo lewat emosi massa. Narasinya dibuat seolah-olah Prabowo hanya memanfaatkan Jokowi. Jokowi dikhianati setelah Pilpres selesai. Gibran cuma batu loncatan politik. Padahal di dunia strategi negara tidak ada yang lebih lemah daripada pemimpin yang mudah diadu hanya lewat narasi media. Dan Jokowi bukan kategori itu. Prabowo lebih-lebih lagi bukan. Ini taktik yang disasar ke Gibran. Narasinya sengaja dirancang agar rakyat ragu terhadap pola kaderisasi generasi baru. Contoh narasi yang sengaja digoreng. Masih muda kok diangkat terus. Belum pengalaman tapi sudah naik level. Ini nepoisme gaya baru. Padahal pola yang sedang dijalankan bukan soal jabatan, tapi transfer tafsir visi sebelum transfer kekuasaan. Belajar dulu, dipanaskan dulu, lalu dikirim ke arena lebih besar. Itu blueprintnya. Nah, ini bagian yang paling jahat dan paling berbahaya. Narasinya bukan menyerang individu, tapi sistem. Mereka ingin seolah-olah Indonesia sedang pecah di dalam karena dua matahari kekuasaan. Narasinya dibuat supaya publik merasa Jokowi dan Prabowo akan berebut arah negara. Padahal, fakta lapangan dan bahasa gestur sudah terlalu jelas. Tidak ada upaya Jokowi untuk mendominasi. Tidak ada upaya Prabowo untuk menutupi pengaruh Jokowi. Yang ada adalah operasi lanjutkan.
sempurnakan, luaskan. Kenapa pola pemecahan ini mengarah ke satu titik bernama ketidakpercayaan kolektif? Karena jika rakyat percaya bahwa pemimpin kita saling curiga dan saling menjatuhkan, apapun kebijakan bagus yang diambil negara otomatis akan diragukan dan ditolak. Dan itu adalah skenario terbaik bagi pihak luar yang tidak ingin Indonesia menjadi kekuatan penuh. Perang hari ini bukan soal tank dan rudal, tapi soal narasi. Yang paling diuntungkan pertama, para politisi yang hidup dari konflik, bukan dari solusi. Mereka yang setiap hari butuh musuh agar postingan mereka viral. Kalau rakyat tenang, elektabilitas mereka turun. Jadi mereka terus memupuk amarah. Kedua, buzzer dan pabrik konten provokasi. Ini bisnis. Semakin panas isu, semakin banyak engagement, semakin banyak duit masuk. Mereka butuh narasi yang simple, cepat marah, cepat share, cepat lupa. Narasi kompleks tentang keberlanjutan negara? Berat, tidak laku. Ketiga, aktor-aktor yang diuntungkan oleh ketidakstabilan politik, baik dari segi ekonomi maupun geopolitik. Negara yang gaduh lebih mudah dipengaruhi. Investor ragu. Aktor luar bisa memanfaatkan celah. Jadi ada kepentingan besar di balik keributan yang tampak organik itu. Keempat, oksigen bagi hoaks. Akun palsu, anonim, yang doyan menyebar potongan bukti tanpa konteks. Kamu lihat satu kutipan, bukan pidato lengkap. Kamu lihat satu potongan video, bukan acara penuh. Dan voila, opini publik sudah terbentuk. Nah, peta medan perang narasi ini seperti ini. Di satu sisi ada narasi damai, keberlanjutan, dan bukti data, tapi suaranya pelan. Di sisi lain ada klik, amarah, dan simplifikasi. Suaranya keras. Yang menang biasanya suara paling keras. Selalu begitu. Coba bayangkan, ya, kalau kita sebagai publik tidak sengaja memberi amplifikasi pada suara paling gaduh, siapa yang rugi? Kita sendiri, negara kita, anak cucu kita. Jadi strategi kita sederhana, cek dulu sebelum share. Kalau lihat klaim besar, cari sumber lengkapnya. Jangan jadi distributornya hoax. Itu aksi sederhana tapi berdampak besar. Dan satu lagi, jangan pernah remehkan efek pengakuan publik dari para pemimpin. Ketika Prabowo terang-terangan menyebut praktik Jokowi sebagai ilmu yang ia warisi, itu bukan basa-basi. Itu sinyal politik yang kuat. Ada transfer kapasitas, ada continuity, ada stabilitas. Sekarang mari kita tutup bagian ini dengan poin yang tegas. Narasi bahwa Jokowi dan Prabowo pecah itu murah, mudah, dan berbahaya. Dan jangan heran kalau yang paling getol menyebarkan narasi itu justru pihak yang paling diuntungkan oleh ketidakstabilan. Karena gini, ada satu pola yang terus berulang, dan rakyat sering terlambat menyadarinya. Polanya adalah adu domba dimulai bukan dari debat data, tetapi dari framing emosional. Mereka tidak mulai dari apa faktanya, tetapi dari siapa musuhnya. Mereka langsung menancapkan narasi seperti Jokowi sedang dikudeta lewat Prabowo. Prabowo pelan-pelan keselek, Jokowi kini ditinggalkan. Ada operasi halus, Jokowi segera disingkirkan. Bukan karena ini fakta, tetapi karena ini mudah bikin orang panik dan klik. Dan psikologi manusia memang rentan terhadap fear scenario. Imajinasi ketakutan, bukan kenyataan yang bisa diverifikasi. Padahal, fakta di lapangan justru kebalikannya. Istana tidak gaduh, yang gaduh justru timeline sosmed. Prabowo terus menyebut Jokowi sebagai mentor. Keputusan strategis negara tetap dikonsultasikan dua arah. Elemen-elemen kunci di kabinet dan ekonomi tidak berubah. Stabil. Singkatnya, kebijakan negara stabil. Yang mencoba bikin kesan pecah justru ekosistem luar. Dan ini penting untuk dipahami. Kalau Jokowi dan Prabowo sampai pecah, bukan cuma Indonesia yang guncang, tapi pasar global ikut panik. Kenapa? Karena keberlanjutan, continuity, adalah satu-satunya alasan investor global dan geopolitik dunia menetapkan Indonesia sebagai emerging power paling stabil saat ini. Itu modal terbesar kita. Dan itu yang paling diburu untuk dihancurkan. Mereka tidak perlu menjatuhkan Indonesia dengan perang. Cukup buat kita saling curiga. Cukup buat kita percaya bahwa Jokowi dan Prabowo sudah tidak satu visi. Begitu stabilitas naratif jatuh, semua ikatan sosial ikut retak, terutama di akar rumput. Itulah kenapa Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo tidak merespons dengan gaduh. Mereka merespons dengan cara melanjutkan kerja bareng secara konsisten, tanpa ikut adu volume di platform yang kaotik. Jadi pertanyaan pentingnya sekarang adalah,
Apakah publik akan ikut menjaga stabilitas narasi atau justru ikut jadi korong noise yang merusaknya? Karena musuh terbesar bangsa ini bukan beda pilihan, tetapi gagal membaca strategi musuh yang sesungguhnya. Siapa starter narasi pemecah? Biasanya bukan tokoh besar yang keuntungan langsung terlihat. Starternya itu akun anonim, akun partisan kecil, atau kelompok yang butuh isu hangat untuk menarik perhatian. Mereka menabur benih, potongan video, kutipan setengah jadi, atau narasi kabar angin yang terdengar masuk akal. Coba bayangkan, ya, satu potongan 10 detik tanpa konteks bisa jadi bahan bikin gaduh. Starter menaruh umpan. Umpan itu sederhana, cukup menimbulkan pertanyaan, cukup memancing emosi. Siapa amplifier? Amplifier itu beragam. Buzzer profesional, grup WhatsApp, channel YouTube kecil yang doyan kontroversi, sampai influencer yang duitnya dari engagement. Mereka akan ambil umpan, tambahkan judul provokatif, dan sebarkan ke banyak tempat sekaligus. Pola klasik, banyak titik, sedikit verifikasi. Lucunya di sini nih, amplifier seringnya paham kalau klaimnya rapuh. Tapi mereka tetap sebar. Karena motifnya bukan kebenaran, melainkan perhatian dan duit. Bagaimana timing dan koordinasi bekerja? Timing itu senjata. Mereka serang pas momentum sensitif. Sebelum sidang penting, sebelum rilis data ekonomi, atau pas momen publik lagi lapar berita. Koordinasinya terlihat melalui pola posting yang hampir bersamaan di banyak akun. Seolah-olah organik, padahal sudah diset. Yang bikin netizen ramai, satu topik dipaksa jadi topik utama di timeline selama 24 sampai 48 jam. Setelah itu isu lain sudah lupa. Tujuannya membuat impresi kuat dulu, baru biarkan opini berkembang sendiri. Teknik framing yang sering dipakai. Potongan konteks, ambil satu kalimat, potong sisanya. Mengulang klaim tanpa bukti. Pengulangan membuat klaim terasa benar. Menggunakan kata emosional, dikhianati, tertipu, dibohongi. Teknik framing yang sering dipakai potongan konteks. Ambil satu kalimat, potong sisanya. Mengulang klaim tanpa bukti. Pengulangan membuat klaim terasa benar. Menggunakan kata emosional, dikhianati, tertipu, dibohongi. Bandingkan tanpa basis data, jika begini maka pasti begitu. Logika melompat. Menautkan cerita bercerita kecil jadi narasi besar. Dari gosip ke konspirasi. Pengulangan penting di sini. Mereka pakai repetition supaya klaim yang lemah terasa kuat. Ulang-ulang sampai orang capek mencari kebenaran. Dan pada akhirnya kita harus berani akui satu hal. Indonesia hari ini sedang diuji. Bukan oleh perang senjata, tapi oleh perang narasi. Karena kalau publik terus percaya bahwa Jokowi dan Prabowo pecah, maka yang hancur bukan dua orang itu. Yang hancur adalah kepercayaan rakyat pada masa depan bangsanya sendiri. Kepercayaan itu mahal. Kalau hilang, efeknya bisa jauh lebih bahaya dari keributan politik jangka pendek. Maka kita harus ulangi pesan ini sampai menempel di kesadaran nasional. Jokowi dan Prabowo bukan sedang bersaing. Mereka sedang meneruskan estafet. Jokowi membuka pintu, Prabowo memperlebar jalan. Yang sedang dipertaruhkan sekarang bukan ego kekuasaan, tapi keberlanjutan Indonesia agar tidak kembali tergelincir seperti dulu. Karena kalau pemimpin sudah saling percaya, namun rakyatnya justru saling curiga, itu artinya narasi sudah kalah sebelum kebijakan berjalan. Mari tutup dengan pertanyaan yang tajam tapi jujur. Kita mau jadi bangsa yang ikut menjaga atau bangsa yang justru ikut mengganggu? Karena di era seperti ini, diam itu bukan netral. Diam bisa berarti membiarkan fitnah tumbuh. Dan tugas kita sederhana tapi strategis. Jaga percakapan publik tetap waras. Jaga narasi tetap jernih. Jaga pemimpin yang sedang bekerja bukan dengan fanatisme, tapi dengan kesadaran. Karena kalau negara ini gagal dijaga oleh rakyatnya sendiri, jangan berharap ada bangsa lain yang akan datang menyelamatkan. Fakta yang perlu kita tekankan ke publik adalah ini. Seluruh operasi untuk memecah Jokowi dan Prabowo sampai hari ini sudah gagal total. Bukan gagal sebagian, gagal total. Kenapa? Karena seluruh serangan yang dilakukan selalu berhenti hanya sampai level narasi, bukan realitas. Para aktor yang bermain di belakang layar selalu berpikir bahwa dua pemimpin ini bisa digoyang hanya lewat framing media dan gaduh opini di sosial media. Mereka lupa, Jokowi dan Prabowo bukan sekadar figur. Mereka dua pemain strategi.
Lucunya, setiap kali ada isu pecah kongsi, yang justru muncul adalah foto mereka berdua sedang makan bareng, tertawa bareng, rapat tertutup berdua tanpa kamera, lalu memutuskan hal-hal besar tanpa kebocoran. Dan publik lama-lama sadar, konflik yang paling ramai di media sosial justru tidak muncul di realitas panggung kekuasaan. Mereka yang ingin memecah, gagal. Mereka yang memancing Jokowi dan Prabowo untuk saling curiga, kecewa. Kenapa? Karena yang diadu tidak pernah ikut masuk arena pertengkaran. Yang ribut justru rakyat yang sebenarnya sedang dimanfaatkan. Dan inilah yang tidak banyak dibongkar oleh media arus utama. Hanya di masa ini, dua kekuatan besar yang dulunya berhadapan di 2014 dan 2019 justru menyatu dan menjalankan visi bersama. Kalau ini sampai gagal dijaga, kita akan mundur ke belakang. Tapi selama dua figur ini tetap solid, maka tontonan pecah belah hanya akan terus menjadi bahan tertawaan sejarah. Di titik ini, yang paling harus kita jaga bersama adalah persatuan nasional. Karena siapapun yang mau jujur melihat realita hari ini, pasti akan mengakui keseimbangan politik Indonesia hanya bisa stabil karena Jokowi dan Prabowo tidak berseteru, tapi justru berjalan satu jalur. Ini bukan soal fanatik, bukan soal membela tokoh, ini soal membela arah negara. Selama Jokowi dan Prabowo berada dalam satu visi, investor datang, IHSG stabil, inflasi terkendali, diplomasi luar negeri dihormati. Jangan lupa, dunia tidak peduli siapa presiden kita. Yang dunia lihat hanya apakah negara ini solid atau pecah di dalam. Itulah kenapa mendukung Jokowi dan Presiden Prabowo hari ini bukan soal politik partisan, tapi soal merawat kesinambungan negara. Mendukung mereka bukan berarti menutup mata terhadap kritik, tapi justru menopang fondasi agar negeri ini tidak terus terseret perang narasi yang tak berujung. Karena kalau dua pemimpin tertinggi negara ini sudah bersatu, maka rakyat yang ikut menjaga persatuan, bukan ikut terprovokasi, adalah bagian dari kekuatan negara, bukan penonton pasif. Ini bukan sekadar fanbase, ini soal kesadaran. Indonesia terlalu besar untuk terus digiring ke pertengkaran buatan. Terlalu strategis untuk diseret mundur hanya karena kita gagal menjaga yang sudah kokoh. Kalau Jokowi membangun pondasi dan Prabowo memperkuat konstruksi besar di atasnya, maka tugas rakyat bukan memecah. Tugas rakyat adalah memastikan tidak ada yang mengguncang dari bawah. YouTuber Nusantara!